tampil sangat meriah buat Prof. Renal Kasali Bisnis. Prof, saya ini kalau kenalan dimanapun saya selalu bilang saya Kaman Siboro, kerja di Universal. Yang diingat pertama berarti temannya Prof. Renal dong katanya. Jadi kalau Universal Prof. Renal intinya gitu ya. Jadi ini juga semua adalah kawan-kawan ini. Kalau orang yang jualan, dia bukannya ngomong dulu, videonya Prof. Renal yang dikirim duluan supaya dia bisa dipercaya. Prof, karena saya selalu dengan YouTube itu saya selalu ingat stay relevan. Karena untuk maju harus dengan pola pikir yang maju. Nah, sekarang ini kita melihat bahwa usaha banyak yang tumbuh, tapi ada juga yang nggak tumbuh. Kalau melihat fenomena ini, kira-kira apakah di usaha itu juga dipentingkan perlu ada kira-kira cara pikir yang berbeda sehingga usaha itu akan gitu, Prof? Terima kasih Pak Gaman, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mampir di rumah perubahan. Siap-siap Anda setelah ini berubah. Ya. Kalau berubah nanti istri atau suami nggak kenalin Anda. Atau berubahnya lebih baik ya. Kalau di ruangan yang satunya itu di podium ada tulisan Pak Gaman, perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Ingat ya, belum tentu menjadi lebih baik. Oke? Tetapi tanpa perubahan tak akan ada kemajuan, tak akan ada kebaharuan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, perubahan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi saya mau kasih tahu resepnya. Awalnya cuma satu kok itu. Apa itu? Pola pikir. Saudara boleh sepintar apapun, tapi kalau pola pikirnya salah, saudara tidak akan bisa hidup lebih baik. Saudara malah menyusahkan orang lain. Siapa sih orang yang menyusahkan orang lain? Itu pola pikirnya berantakan. Poin saya sebetulnya simpel saja. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Kalau kita ruwet, ya hasilnya ruwet. Kalau saudara pintar kayak apapun, tidak punya keberanian melangkah, gak jadi apa-apa juga. Gak jadi apa-apa juga. Istri saya bikin PAUD, Pak Gaman, bikin PAUD. Ya, mau bikin TK. Wah, saya senang. Kita sudah punya rumah baca. Jadi waktu itu Menteri BUMN punya program, asal ada tanah. Wah, saya bilang saya punya tanah di depan, bikin rumah baca. Dikasihlah gedungnya, dikasih buku-bukunya. Hari ini saudara-saudara, dari sekitar 15.000 rumah baca yang dibangun oleh Menteri BUMN zamannya Pak Laks, yang tersisa itu tinggal satu di tempat saya itu. Ya, tinggal satu, yang lain semua sudah jadi alang-alang, sudah rubuh, ditinggal, dikasih uang untuk menggaji pegawai selama 2 tahun. Setelah itu suruh gaji sendiri. Rata-rata orang yang menerima bantuan itu pikirannya cuma terima uang, ya, buat menggaji mereka sendiri. Kami menggaji 2 orang, sampai hari ini kita masih gaji orang. Pandemi pun kita masih gaji orang, ya, sampai hari ini 2 orang. Dan tempat kami itu akhirnya berkembang. Dari situlah akhirnya timbul gagasan bikin PAUD. Istri saya bikin taman kanak-kanak di depannya. Saya bilang oke, bagus. Sebelumnya dia bikin posyandu, jadi di garasi kami. Saya bilang udah garasi jadikan aja, toh kita mobil kan jam 7 udah keluar. Jadi setelah itu bisa dipakai buat posyandu, ada timbangan anak, segala macam tuh ya. Aktivis perempuan di sekitar situ bekerja. Nah, saudara bikin TK. Apa pikiran kita? Saya bilang kan gampang bikin TK. Kan kita pernah TK semua. Bikinlah TK. Saudara-saudara, begitu kita jalankan ternyata salah. Salah. Karena pikirannya kita bikin TK itu 30-40 tahun yang lalu. Begitu. TK itu kayak apa? Di dinding kasih gambar Donald Duck sama Mickey Mouse. Ya. Terus kemudian bangkunya bangku yang warna-warni di bawah. Yang diajarin apa? 1 tambah 1. Gitu kan? Pokoknya diajarin baca, tulis, berhitung. Ini Budi. Masih ingat nggak saudara waktu TK? Kasih gambar. Gambar apa? Coba. Kalau gambar apa? Pohon. Ada apa? Gunung. Ada berapa gunungnya? Antara kedua gunung ada apa? Di bawah ada apa? Saudara terperangkap oleh masalah. Kita pergi ke kampungnya Pak Kaman, nggak ketemu gunung 2 begitu. Ada yang cuma 1
juga satu daftar begitu kan. Ya. Jadi saudara-saudara mau dari Papua, mau dari Jawa, mau dari India, bukan India, pokoknya orang Indonesia ya, itu gambarnya sama. Ternyata salah ketika kita dapat kunjungan, karena ilmu berkembang terus. Kita masih pakai cara berpikir lama, salah. Terus istri saya tanya, bang gimana nih? Malu nih kita begini. Ya lu pergilah, pergi kemana? Nanya sama siapa? Nggak tahu. Tapi lu pergi kemana? Ya datengin teman-teman mau di mana? Ikut kek itu apa reuni, kan selama ini jarang ikut reuni. Sekarang ikut reuni. Terus ngapain? Ya ngomong sama teman, bahwa lu ngurusin Pak Ut, saya bilang. Terus gimana? Ya ketemu. Nanti satu di antara 10 pasti ada bilang, saya kenal tuh si ini, saya tahu si ini. Coba deh begini, bener jadian. Banyak kan orang diam di tempat, tidak bergerak, tidak mendatangi, tidak mencari, tidak eksplorasi. Kenapa Barat hari ini unggul? Karena mereka eksplorasi. Mereka mencari dunia baru dan akhirnya mereka bawa pulang semua ke negaranya. Ya, nah orang yang eksplor biasanya orang yang cerdas. Jadi semua dari pikiran nih saudara-saudara. Ya, nah jadi kita harus sederhanakan semua. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang kita kerjakan. Setuju nggak? Ya, saudara itu apa yang dari pikiran itu yang masuk dalam hati saudara, dan itu yang saudara rasakan. Jadi kalau saudara gelisah, itu pikiran saudara itu yang memikirkan terus-menerus hal yang sama. Jadi perasaan munculnya dari pikiran. Ya. Kemudian apa yang saudara lakukan itu menentukan kinerja saudara. Jadi perusahaan maju apa enggak itu sangat tergantung pada orang yang mau mikir apa tidak. Ya. Dan apa yang saudara kerjakan menentukan what we do, dan kemudian akan menentukan your legacy, apa yang saudara bisa wariskan. Kita kan rata-rata hanya menerima warisan. Coba dari keluarga yang tanahnya banyak, anak-anaknya nggak bisa warisan, rebutan warisan. Ya, padahal tugasnya dia memperbesar lagi untuk memberikan warisan pada generasi berikutnya. Saudara bekerja di sini, saudara harus mewariskan sesuatu yang lebih besar lagi pada generasi berikutnya, jika tempat ini menjadi tempat bekerja yang lebih menyenangkan, ya, lebih menguntungkan, lebih mensejahterakan buat orang lain, dan juga lebih safe bagi orang yang menaruh uang atau yang pinjam uang, begitu kan? Ya. Nah, jadi ini peninggalan dan kemudian kita bisa mengubah cara berpikir kita. Ini good news-nya, kita bisa mengubah cara berpikir kita. Nah, saudara-saudara, kawan saya ngomong gini, saya bilang, wah dia nggak pernah pergi ke Swiss. Kalau dia pergi ke Swiss, dia tahu kereta di kota di mana ya, di Zurich. Ya, itu muter 3 menit sekali. Kereta cakep komuter 3 menit sekali. Kita ketinggalan kereta nggak apa-apa, 3 menit lagi datang. Keretanya cakep. Emang saudara pikir penuh? Enggak, kosong. Penduduknya nggak banyak. Ya, mobil juga banyak, kosong. Saya bilang ini sampai kiamat nih kereta ini nggak bakal balik modal. Tapi kenapa Swiss bangun itu? Sama ketika pertanyaan saya ketika saya jadi komutnya Angkasa Pura II. Kami bangun terminal 3, duitnya susah. Teman-teman mikirin duitnya mau disimpan. Keluarin banget, terkeluarin. Lihat Singapura bikin terminal 4 itu. Saudara-saudara lihat gedungnya. Saya bingung. Ini biayanya gede banget pasti ini. Ya. Itu terminal atau mall? Ada air terjun, ada suara monyet di bawah, orang hutan di bawah suaranya, ada pohon banyak, orang semua tertegun lihat. Untuk apa sih itu semua? That is branding. Ya, dia bangun kepercayaan. Akibatnya orang Indonesia taruh uangnya di Swiss. Orang-orang kaya taruh uangnya di Swiss. Kenapa? Kepercayaan. Ya, akibatnya orang kaya Indonesia yang nggak bisa ke Swiss taruhnya di Singapura. Paling nggak berobatnya di Singapura. Ya, kenapa? Branding. Jadi ini pola pikir ini, sampai kapanpun Indonesia nggak akan pernah membangunkan begini. Sama juga pikir gini, utang udah terlalu banyak. Ya, baru setiap bayi yang baru lahir udah langsung punya utang sekian miliar katanya. Iya sih, saya itu benar. Tapi utang pemerintah kan juga ada di bank pemerintah kan. Orang nabung itu dia punya utang kan, gitu pemerintahnya kan. Dicatat sebagai utang. Sedangkan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya bagus, utangnya gede. Saudara lihat aja itu Jepang berapa ratus %. Ya, karena rakyatnya senang nabung. Saudara lihat aja di Singapura 125% dari GDP-nya kalau nggak salah. Indonesia 39%. Ya, dari GDP-nya gitu. Ya. Tapi orang sudah ngomongin udah kayak gini. Ya. Saya waktu pertama kali beli mobil pasti utang lah. Ya. Tapi kan suruh punya mobil kan. Ya, orang nggak tahu kan bunyi
bunyi dit itu maksudnya kan, ya, kredit. Ya. Pandemi sampai, ini pola pikir. Ya, jadi ini bisnis maju apa nggak kalau pola pikir? Ini yang membuat dunia berubah. Yang membuat dunia berubah itu menurut Jordan Schulten ternyata unfortunately, bukan fortunately, ya, unfortunately, only 2% of people think. Celakanya hanya 2% dari manusia itu yang mau berpikir. Celaka nih kita nih. Saya lihat, kan saya tugasnya kan sebagai guru besar dulu mempersiapkan orang jadi guru besar. Saya lihat udah jadi guru besar banyak orang nggak mau mikir. Yang diajarin apa? Yang kita ajarin 20 tahun yang lalu kan mereka sebagian pernah jadi mahasiswa saya. Yang guru besar muda-muda ini. Yang diajarin sama dengan yang saya ajarin ke dia. Saya bilang, where is your legacy? What is your legacy? Anda kan harus memberikan kebaruan. Apa dong? Masa udah PhD takut menciptakan hal baru begitu? Ya, jadi ternyata banyak juga orang sudah guru besar tidak mau mikir, hanya mengcopy, hanya menghafal. Tapi lihat situasi nggak mau mikir. Kan setiap situasi berbeda kita harus respon dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang berpikir akan mencari jalan menemukan solusi dan keluar sebagai penemu atau pemenang. Ya, winner. Ya, oke. Ya, supaya saudara tahu cara berpikir berubah dari masa ke masa, kita putar satu video. Boleh ya Pak? Video ya. Audio siap? Ya. When human beings built their first settlements some 10,000 years ago, the world around them, on the land and in the sea, was full of life. To hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set of a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands can hold the world, but it'll never be enough, never be. Sampai tahun 1800 penduduk hanya 1 miliar. Waktu saya dilahirkan penduduk 3 miliar. Sekarang sudah 8 miliar. Maka manusia mengembangkan teknologi. Kenapa teknologi dikembangkan? Karena tidak cukup pakai tangan. Mulailah manusia membuat segala sesuatu yang serba buatan. Dari pewarna buatan sampai bayi buatan, kandungan buatan. Tadinya pewarna itu hanya untuk kain, lama-lama dipakai untuk makanan, sehingga kita makan jadi lebih banyak karena makanan menjadi lebih berwarna dan berselera. Tadinya saudara makan, nenek moyang saudara makan satu hari tanpa pengawet, tanpa kulkas, tanpa gula. Harus mencari di hutan, itu yang dimakan. Hari ini saudara makan 5 kali sebulan dan harus enak. Manusia menciptakan transformasi buatan dari kuda menjadi horsepower. Makin cepat, burung buatan, muka buatan karena perang, kaki buatan, tangan buatan. Sekarang tangannya pakai AI, bisa digerakkan, dihubungkan dengan sel saraf kita dan pikiran kita. Ini terus bergerak. Manusia dari masa ke masa cara berpikirnya berbeda. Antara orang tua saudara dengan saudara pun berbeda. Saudara dengan anak saudara pun sudah berbeda. Ada bangsa yang menjajah, eksplorasi, bawa pulang negaranya. Tapi Jerman kita yang tidak menjajah dan akhirnya perang yang sama negara lain uang itu sepakat dalam dolar melalui IMF atau World Bank. Kemudian semua bangsa yang melakukan pinjaman harus mendapatkannya dalam bentuk US dollar. Kemudian semua bangsa yang membeli minyak dari Arab Saudi, ini dikenal dengan petrodolar, harus membayar juga dalam dolar. Seperti itulah yang terjadi ketika harga uang bergeser yang meningkat beberapa waktu belakangan ini. Tergantung
siapa yang menjajah dunia? Dulu mata uang dunia adalah euro, mata uang Spanyol, mata uang Inggris, karena Inggris bisa menjaga lautan di seluruh dunia, mengawal perdagangan. Tahun 1944 diambil alih oleh dolar karena kapal-kapal Inggris yang tergelantar di Jerman, menjaga di setiap selat yang besar yang ada perdagangan, Selat Malaka sampai Selat Bosporus, perusahaan Panama, perusahaan Suez. Setelah itu manusia menguasai dolar dan manusia terus menciptakan produk-produk buatan, boneka buatan, binatang buatan, istri buatan. Kemudian diciptakanlah dunia baru yang disebut Meta. Pertemuannya di Meta, saudara pakai hadir di sana dalam rapat pakai avatar. Meta sahamnya turun terus karena dia telah menjual data pada Donald Trump. Segala sesuatu menjadi dunia buatan, pikiran buatan, market buatan. Kedepan geopolitik global karena sumber daya. Perang di abad 20 penyebabnya adalah minyak, perang di abad 21 penyebabnya adalah air. Ya, jadi saudara lihat ini pikiran dari masa ke masa berubah. Ya. Nah, bisakah kita tetap relevan dari masa ke masa? Ya, coba lihat ini pikiran. Bagaimana ya pikiran orang ini? Ya. Ini ada pasangan yang menikah dengan apa ini ya? Ini apa ya? Tokoh apa ini? Hatsune Miku ini. Tokoh apa ini? Tan, tokoh apa Hatsune Miku tan? Ya. Dalam komik ini, ya kan? Ya. Sampai jatuh cinta dan dinikahi oleh si Kondo ini. Ya. Orang Jepang ini juga unik karena dia kesepian hidupnya. Bapak ibunya sibuk setengah mati. Dia anak tunggal, orang tuanya bunuh diri, gitu. Ya, kakek-kakeknya bunuh diri, bahkan diciptakan hutan bunuh diri sekarang. Kalau saudara pulang dari Jepang ke sini, pergi transit di Jepang, pulang ke sini, saudara kaget lihat pesawatnya. Pesawatnya beda. Kita suami istri kan duduknya pengen naik kursi berdua kan? Masa suami istri duduk jauh-jauhan? Ya, duduknya berdua, enak di kiri kan? Bangkunya biasa kalau pesawat 2 di kiri, 2 di kanan, di tengah 4. Ya, untuk keluarga besar gitu kan? Di Jepang, dari Jepang ke sini, itu bangku kirinya 1, kanan 1. Jadi kita duduk di tengah berempat sama orang lain. Kenapa begitu? Saya lihat yang masuk pesawat rata-rata 1 orang, gak bawa istri, gak bawa anak. Itu orang Jepang. Kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Ini tempat kerjanya. Orang Jepang datang ke tempat saya di sini mau invest pada waktu saya jadi komoditi Telkom Pak Kaman. Mereka mau beli sahamnya Itratel, minta diprioritaskan. Saya tanya kenapa? Karena pemerintah Jepang bilang tidak ada lagi pertumbuhan bisnis di Jepang, jadi mereka harus keluar dari Jepang. Jadi mereka naik pesawat itu 1 orang 1 itu pergi itu. Kenapa? Karena ini tempat kerja, kerjanya di sini. Bayangkan mereka harus kerja itu sampai ke sini karena di sini ada ekonomi. Di negara ini sudah tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ya, itu sudah berbeda. Jadi saudara-saudara sekalian, dunia berubah, cara berpikir berubah. Bagaimana sekarang kita menciptakan perubahan yang positif? Semua berawal dari pikiran. Demikian Pak Kawan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah lagi. Tes. Prof, rata-rata karyawan kami ini kalangan terdidik, Prof. Diseleksinya juga ketat. Pensil tes dan lain-lain, psikotes, interview dan lain-lain. Dan juga dari universitas terkemuka, banyak dari universitas terkemuka. Apakah dengan pendidikan seperti ini juga tadi bahwa ada pemikiran-pemikiran masa lalu ini bisa juga berlaku pada kami-kami ini yang merasa sudah berpendidikan? Mohon diberikan penjelasan lebih dalam lagi Prof, supaya kami ini bisa mengikuti rumah perubahan ini, karena saya yakin pemikiran Prof Renal mungkin 30-40 tahun yang lalu lahan ini 7 hektar belum ada apa-apanya nih. Kalau nggak berpikirnya mau mikir 40 tahun ke depan mungkin nggak jadi sekarang ini kita menikmati keindahan alam yang luar biasa. Silakan Prof, mohon penjelasan. Ya, makasih Pak Kaman. Jadi memang waktu saya
pulang dari sekolah dari Amerika itu tahun 98, saya pulang ke Richmond kan, api di mana-mana. Nah, saya datang ke televisi, saya bilang ini saatnya menciptakan wirausaha Indonesia. Dimarahin saya sama orang-orang TV. Emang orang Indonesia bisa jadi wirausaha? Gak bisa Pak katanya. Orang Indonesia pegawai katanya. Ya, saya nggak peduli. Akhirnya saya dapat televisi yang nggak terlalu besar, namanya TPI. Ya, TPI nggak jauh dari sini, di dekat Lubang Buaya. Jadi saya bikin acara kewirausahaan. Kenapa? Dia kasih. Karena dirutnya teman saya. Ya, kalau mau temen kan, gampang kita ngomongnya. Dulu percaya sama kita. Dan senior saya di UI. Ya. Terus dia lagi nggak punya iklan, karena orang nggak pasang iklan tahun 98. Saya bikin sedikit-sedikit. Nah, teman-teman masih ingat nggak dia? Dulu co-host saya tahu nggak siapa di acara wirausaha itu? Feni Rose. Ya, itu mantan saya tuh. Ya, mantan co-host. Ya. Nah, kalau mantan bintang iklan, Sofia Lacuba. Ya, orang pintar tuh pertama kali sama Sofia Lacuba. Ya, TP-nya juga di Taman Mini. Ya, sampai jam 3 pagi bahkan. Ya, kalau kita mau orang cakep betah. Ya. Sampai pagi pun saya jabanin. Ya. Oke, saudara nggak lihat sekarang aja masih cakep. Ya. Tahun itu udah cakep, apalagi sekarang. Sekarang tetap cakep. Ya. Jadi saya ciptakan wirausaha, datang ke UI diketawain sama teman-teman saya. Gak ada orang jadi wirausaha bisa sukses. Orang India, orang Tionghoa itulah yang bisa sukses pengusaha. Saya bilang itu ada teorinya, namanya adalah merantau. Kalau orang tidak merantau, tidak berpikir. Jadi kalau saudara tidak merantau, saudara tinggalin di bawah ketiak orang tua, saudara kan dipikirin orang tua kan? Kan gitu. Saya pergi ke Thailand, pulangnya tuh hasil satu buku, judulnya Self Driving. Kenapa? Jadi buku Self Driving. Karena saya pikir di Thailand, saya bawa 30 orang mahasiswa di bis di depan saya. Saya mau ke belakang, mahasiswa nganggur semua, tidur. Saya ngobrol sama sopir, udah ngobrol kita saling gak ngerti lagi. Dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Thailand. Sama drivernya itu. Tapi kita bisa berkomunikasi. Setengah mati bisa, karena Tuhan kasih bahasa universal. Apa itu? Gestur. Bahasa tubuh kan? Ya kan? Jadi saya bilang, mahasiswa saya mesti sholat tuh, saya bilang. Saya tunjukin cara orang berdoa gitu kayak gimana begitu ya. Oh, dia ngerti cari yang agama di bawahnya ke Buddha, tempel Buddha. Karena saya bilang yang Muslim, Muslim dia tahu Muslim artinya apa. Akhirnya cari masjid ketemu, misalnya gitu ya. Mau makan tinggal begini aja kan, cari restoran gitu kan. Bisa tuh kami sampai. Jadi pulang dari Thailand, dosennya tambah pinter, mahasiswanya tambah bodoh. Karena mereka tidur jadi passenger. Makanya lahir buku Self Driving. Membedakan driver dengan passenger, mental driver dengan mental passenger. Itu mikir, driver itu mikir gitu ya. Kalau saudara nggak mau mikir, udahlah selesai saudara. Ya, orang tua saya dulu bilang jangan masukkan issues, tapi susah nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Ya, saya lawan aja karena saya pengen hidup lebih baik. Begitu diterima orang tua saya bangga kan berubah lebih baik. Begitu kan, cuma dia ketakutan bayarnya bagaimana. Pada waktu itu orang tua dulu nggak punya duit kan, ya beda dengan sekarang. Nah, saudara-saudara, itu semuanya adalah karena berpikir. Mahasiswa saya berangkat, saya suruh pergi ke luar negeri ke masing-masing negara. Gak boleh ada negara yang bahasa Indonesia dan harus kesasar. Oh, kenapa kesasar Pak? Supaya mikir. Ya, jadi mereka dulu belum ada GPS tuh. Ya, dan dulu mahasiswa belum banyak yang punya paspor. Saya bilang kalian pasti bangga kalau punya paspor. Bener, urus paspor. Ya, semua orang urus paspor. Begitu punya paspor, wah, orang tuanya senang, anaknya senang. Begitu suruh pergi ke luar negeri kesasar, marah semua orang tuanya. Ya, karena mereka takut anaknya kesasar. Saya tanya, ibu pernah kesasar? Pernah. Terus gimana? Ya saya cari jalan. Nah itu yang saya mau, anak-anak cari jalan. Kalau gitu saya temenin Pak. Enak aja. Justru saya ingin anak ibu yang berpikir. Selama ini ibu yang mikirin anak ibu. Nggak boleh saya bilang. Ya. Jadi saya suruh mereka kesasar. Mahasiswa saya satu, beli buku bahasa Jepang. Dia mau ke Jepang. Bagaimana persiapanmu? Saya udah pelajari Pak. Apa tuh? Ini Pak bukunya. Cara mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang. Dikasihlah ke saya. Terus saya praktekkan depan kelas. Wah, good. Pergilah dia ke Jepang. Setelah itu pas pulang, saya tanya bagaimana? Kacau Pak, kacau gimana? Ya nggak bisa. Nggak bisa tuh, kamu udah bagus ngomong bahasa Jepang.
Iya Pak, saya bisa ngomong ngajukan pertanyaan, tapi saya nggak pelajari. Kalau dia jawab artinya apa saya nggak tahu. Nah itulah simulasi, pentingnya simulasi. Dengan simulasi kita bisa melakukan seperti, jadi kita tahu kan persoalannya apa kan, kayak gitu. Jadi saudara-saudara, ini memang adalah masalah berpikir. Saya mau taruh ini pada Anda, terserah Anda mau apakan. Respon saudara mencerminkan angkatan saudara. Kan, cerminan dari angkatan kan. Yang angkatannya teknologi langsung ambil HP scan, gitu kan. Nah, kalau di scan baru tahu perintahnya ngapain, ya kan? Ya langsung cepat isi, ada 10 atau 12 pertanyaan. Kita tes, ya. Waktunya hanya sekitar 5 menit sudah harus dikirim dari sekarang. 5 menit dari sekarang, silakan. Ya 3 menit lah, 3 menit itu cukup lah. 3 menit. Tiga menit aja ya, jangan lama-lama. Pilih salah satu. Tidak boleh berkomentar, tidak boleh nyontek, kerjakan sendiri. Semua sudah scan ya. Oke, kalau sudah sekarang, kalau sudah langsung send. Menit lagi baru 18 orang yang mengirim. Kita ada 70 ya di sini ya. 23.
50%. Bisa ditambah lagi. Siapa yang belum selesai? Belum angkat tangan yang belum selesai, supaya saya tahu. Oke, agak cepat sedikit. Yang sudah selesai, tolong angkat tangan. Yang sudah selesai. Oke. Kita tunggu sedikit lagi. 61, bagus. Sedikit lagi. Yang berhitung. 62. Masih 8 orang yang belum isi. Belum kirim 7 orang. Oke, bagus. 64, 65. Oke, kita mulai ya, kita lihat hasilnya ya. Oke. Seorang membeli raket dan bola tenis dibayar 110.000. Menurut pedagang harga raketnya 100.000 lebih mahal daripada harga bola. Berapa harga bolanya? 80% mengatakan harganya adalah 10.000 rupiah. Kalau harga bola 10.000, harga raketnya 100.000 lebih mahal, berarti 110.000. Berarti yang dibayar berapa? 120.000. Berarti harga bolanya berapa? Betul nggak 10.000? Salah. Saudara lihat, ya. 80,3% di ruangan ini tidak berpikir. Ya. Oke, jelas? Jawaban yang benar adalah berapa? 5.000 rupiah. Ada berapa orang? 7 orang yang memilih 5.000. Harga bola 5.000, harga raketnya berarti berapa? 105. Jadi totalnya 110 kan? Betul kan? Ya. Oke, coba angkat tangan yang 7 orang ini. Ngaku aja nggak apa-apa, ngaku bener kok ini. Ya. Oke. Ya, baik. Oke, next. Ini sama pertanyaannya. Berapa harga mobil Ferrari? Harga mobil Rolls Royce ya, itu adalah 100.000 lebih mahal dari Ferrari. Dibayarnya 190.000. Sebanyak 74,2% mengatakan harga mobilnya 90.000. Karena saudara pengen jumlahin aja 100 sama 90.000, jadi 190.000. Padahal 100.000 lebih mahal. Jadi 100.000 lebih mahal artinya 190.000. Kalau saudara taruh 90.000, itu adalah harga mobil Rolls Royce, ya kan? Betul nggak begitu? Nah, berarti harga mobil Ferrari-nya berapa jadinya? 45.000. Berapa yang jawab 45.000? Ada 16,7% naik, jadi 11 orang yang benar di sini. Ya, lihat saudara-saudara, ya, kita berpikir otomatis, instinktif. Ya. Cara berpikir ada dua, ada slow thinking, ada fast thinking. Kapan kita gunakan fast thinking? Ketika kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan kita adalah ahlinya. Saudara jadi akuntan, ketika lihat laporan keuangan, saudara sudah biasa baca laporan keuangan, saudara langsung, ini lemaknya di sini, ini nggak beres di sini, perusahaan yang bisa rusak di sini, cepat.
Tapi kalau saudara bukan orang akuntansi, saudara mikir dulu, walaupun saudara orang manajemen, ya, orang marketing, orang bisnis biasa, dia akan mikir, nggak bisa tuh langsung begitu. Oke? Kalau jatuh hati, slow thinking atau fast thinking? Dong, cepet dong. Nah, itu aja saudara mikir, kenapa sebenarnya warga serius ini? Ya? Kalau jatuh hati, jatuh cinta, fast thinking. Kalau Pak Ahmad slow thinking, ya, tidak mudah jatuh hati, ya, aman buat istri. Ada istrinya di sini. Tidak mudah jatuh hati, sekali jatuh hati luar biasa, ya, gitu ya Bu ya. Ibu mampir banget. Ya. Oke, jadi saudara-saudara seperti, apalagi menikah. Kalau menikah slow thinking atau fast thinking? Slow thinking, kecuali anak sekarang yang banyak ketemu, ya, ada yang ketemu, maaf ya, ada yang ketemunya di Ka'bah, dia keliling sebentar, dia pikir ini pasangan saya, nggak tahu setelah itu ribut. Anda lihat salah satu artis yang menang ribut tuh, ya kan, ya, katanya ketemu sebentar langsung dilamar, dia orang yang baik, sekarang ribut pakai Hotman Paris, ya kan, karena yang sesuatu yang sifatnya slow dia bikin fast. Karena dia harus kumpulin informasi, lihat dulu gelagatnya, bener apa enggak, kan gitu kan? Ya, nah saudara-saudara sekalian, ini adalah contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lain yang kualitatif. Oke, pertanyaan, berapa ekor setiap spesies binatang yang dibawa Nabi Musa ke atas kapal bahteranya? Sebagian besar menjauh sepasang, yang angkat sepasang tangan. Nanti. Yang tinggi. Saya mau tanya, saudara ngerti kitab suci nggak? Sejak kapan Nabi Musa bawa kapal? Sejak kapan Nabi Musa bawa kapal? Siapa Nabi yang bawa kapal? Oh, saudara tahu, tapi saudara cepat kan gitu kan ya, otomatis itu namanya fast thinking untuk sesuatu yang saudara sebetulnya ya ini masalah sederhana untuk kita mentertawakan diri kita sendiri ya. Kalau saudara bisa humor, bisa ketawa, tandanya saudara cerdas ya. Dan jadi masalah kalau saudara begitu masalah ya. Next ya, padahal gak ada jawabannya semua. Tadi yang jawab berapa coba? Yang jawab berapa? Hah? Enggak, kan totalnya tadi 66 orang ya. Oke, semuanya menjawab memilih ya. Oke deh, terus tapi ada jawab 10 ekor tadi. Satu. Ya udahlah, dimaafkan lagi Imlek ya. Nah ini ya. Saya adalah 33% mengatakan saya adalah orang teknis, berpikir teknis, dan ini penting untuk perjalanan pekerjaan bidang keuangan dan perbankan. Kemudian ada 47% yang mengatakan saya adalah orang teknis yang terlatih mengambil keputusan dan tindakan non teknis. Yang mana yang lebih baik? Yang mana lebih baik? Dua-duanya bagus. Kita memerlukan orang teknis yang berpikir teknis, tapi juga bagus kalau saudara orang teknis yang bisa berpikir non teknis, ya. Atau sebaliknya, orang non teknis yang bisa berpikir teknis. Saudara tahu nggak kenapa produksi minyak Indonesia turun terus? Indonesia dulu adalah negara net eksporter, anggota OPEC, orang Pekalongan, ya. Kita, organization, pokoknya gitu, eksporter minyak, ya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia sekarang tidak lagi anggota OPEC karena kita pengimpor minyak. Padahal gas pertama itu dari Indonesia zamannya Ibnu Stowo. Dia bingung kan, ini apa sih tambang minyak kok ada api di atasnya, api terus kan. Oh gini Pak, kami kalau membuat dapat minyak pasti ada gasnya, dan gasnya sekian persen terbakar. Emang nggak bisa ditangkap? Bisa Pak. Coba cari. Dia harus berpikir. Jadi terlepas dari berita negatif tentang dia sebagai koruptor Ibnu Stowo itu, ternyata Ibnu Stowo itu pemikir.
Cuma masalahnya di perusahaan pertama dulu nggak ada akuntan, jadi nggak ada yang kontrol dia, nggak ada pembukuannya. Pak Ari Sumarno bilang, Pak Renang gila, saya jadi dirut. Almarhum bilang saya jadi dirut, saya konsultan Pak Ari Sumarno waktu itu. Nggak ada dashboardnya Pak, terbalik pesawat nggak pakai dashboard Pak. Jadi kita nggak tahu keadaan cuacanya, kita nggak bisa baca kecepatan kita. Pembukuannya nggak ada. Jadi Pak Ari itu bikin pembukuan, digelapkan semua orang-orang. Jadi dia adalah orang non teknis, ngerti mau mikir soal teknis, tapi nggak ada dashboard. Nah, saudara-saudara sekalian, celaka saat itu. Tapi dia mikir, akhirnya panggil Mitsubishi, bikin bagaimana gas bisa ditangkap, bisa diperdagangkan. Lahirlah Mitsubishi pertama di Indonesia, kemudian diekspor gas itu ke Jepang, dibikin kapal, teknologi dari Jepang. Kok bisa? Oh iya, gas itu bisa ditangkap dengan cara didinginkan atau dikasih pressure yang lebih kuat. Yang satu jadi liquid, ya, yang satu jadi apa lagi? Dua-duanya itu bisa dilakukan. Jadi saudara-saudara, gas pertama di Indonesia karena mau mikir. Sekarang nggak bisa. Saya kemarin ngomong di Hulu Migas. Tahu kenapa saudara-saudara produksi turun? Karena kita ini terlalu bangga dengan diri kita. Asing kita keluarin semua. Asing akhirnya angkat koper. Kan kontraknya sudah habis, sudah 40 tahun. Sekarang giliran kita. Orang kita takut melakukan eksplorasi, mengambil keputusan under uncertainty. Semuanya berpikirnya probabilitas. Jadi kalau kita ngebor di sini dapat berapa? Wah, ini ngebornya kadang dapat, kadang nggak dapat. Jadi semua takut berspekulasi. Karena kalau di BUMN bisa ditangkap oleh pemerintah, oleh BPK. Kalau misalnya nggak dapat minyaknya rugi, kerugian negara. Jadi nggak berani. Jadi akibatnya produksi kita ambil alih. Produksi asing kita ambil alih. Chevron di Riau kita ambil. Kemudian nanti lagi total punya di Kalimantan kita ambil. Senang sih kita produksi kita, tapi semuanya tidak ngebor di area baru, hanya menghabiskan di tempat yang sudah ada. Jadi tidak ada eksplorasi di tempat yang baru, takut mengambil risiko semuanya. Asing nggak begitu karena mereka bukan BUMN, mereka bawa modal. Kalau kita minjem uang dari bank, dan bank nggak mau kasih kalau berspekulasi. Jadi saudara-saudara, lagi-lagi pola pikir. Kemarin saya tunjukkan kepada BP Migas, nggak begitu cara berpikir Anda. Anda berpikir ya, nasionalisme itu bagus, saya setuju, senang saya diambil oleh Pertamina. Tapi Pertaminanya di sini dikontrol. Kalau dia ngebor nggak dapat, kerugian negara. Akhirnya semuanya nggak berani. Sejak Bukaran diadili, ya ditangkap itu karena dia melakukan eksplorasi di Australia dan sebagainya. Resiko. Pola pikir saya nggak berubah itu, termasuk pola pikir para aparat-aparat, para penyidik. Ya, jadi semua berawal dari pola pikir. Next kita lihat ya. Oke, next ya. Ada kalanya kantor menugaskan saya pekerjaan yang bukan keahlian saya, bahkan ke sebuah lokasi baru yang jauh dari tempat tinggal atau asal saya. Saudara pernah ngalamin? Pernah nggak? Enakan kantornya dekat rumah atau jauh? Hah? Siapa yang dekat rumah? Pengen dekat rumah? Dekat rumah, oke. Siapa yang pengen jauh? Gak ada yang ngawasin ya. Oke lah ya. Kita lihat ya. 86,4% mengatakan saya siap pindah, siap bekerja dimanapun, bekerja apapun, walaupun bukan bidang saya, siap belajar lagi. 86,4%. Tepuk tangan. Inilah yang disebut dengan growth mindset. Saudara siap belajar lagi menghadapi kesulitan. Anak-anak pintar punya kecenderungan hanya mau belajar yang membuat nilai mereka tinggi. Kebiasaan dapat nilai tinggi di sekolah mengakibatkan anak-anak berjuang untuk menjadi juara kelas. Tetapi juara kelas bukan menjadi juara kehidupan. Saya bertanya sekarang kemana-mana, kenapa banyak anak-anak pintar? Teman-teman saya dulu SD gak jadi dokter, gak jadi ilmuwan. Saya pernah nggak naik kelas, malah saya jadi profesor. Aneh kan? Aneh banget. Waktu saya ceritakan itu di acara Kick Andy, besoknya profesor-profesor salamin saya. Loh, kenapa saya tanya? Kita sama. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang. Kenapa lu gak pernah cerita tentang hidup lu? Malu. Enggak lah, saya itu kejantaan saya. Saya berani menghadapi tantangan. Habis saya nggak naik kelas, tahun berikutnya saya juara kelas. Orang semua bingung, kok bisa? Ya ngulang. Kita bodoh bener kan, udah ngulang.
bisa tahu, ya kan? Ya, saudara-saudara sekalian, saya dikasih tantangan kesulitan pada waktu saya SD, kan malu juga kan? Orang tua saya kan nangis, orang tua saya kan marah sama saya nggak naik kelas kan? Saya mendapatkan tantangan, jadi suka menghadapi tantangan. Itu adalah modal untuk bertumbuh, karena tantangan itu membuat kita berpikir. Ya, tergantung saudara nggak naik kelas itu kalau berpikir apa nggak? Kalau saya kan mikir, ya. Saya cari sekolah luar negeri juga saya mikir. Saya nggak seperti yang lain, gampang. Di UI itu dapat nilai C setengah mati. Jadi saya berpikir bagaimana supaya bisa diterima di Amerika. Kan begitu. Cari beasiswa pikir. Ya, jadi saudara-saudara, ketika saudara diberikan tugas baru di daerah baru, that is a challenge. Think, kesempatan kita untuk berpikir kembali. Ya, oke. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Ada orang bodoh yang makin pintar, ada orang pintar yang makin bodoh. Saya tahunya waktu saya jadi ketua program doktor di UI. Saya ketua program di UI, program dokter di UI sampai hampir 10 tahun. Ya, mahasiswa saya dimulai dari dosen, senior-senior saya yang belum dokter, ngambil dokter di tempat saya. Ya, sampai pengusaha yang dulunya sekolahnya kacau balau. Saudara tahu yang dapat nilai cum laude yang mana? Yang menjadi pengusaha yang di luar, dosen-dosen rata-rata pada drop out. Kok bisa ya? Itulah orang pintar bisa jadi bodoh, orang bodoh bisa jadi pintar. Ketika dia ngambil dokter sama saya aja udah kelihatan dia nggak mau berjuang keras, dia mau cari aman. Kan yang nguji mahasiswa gua kata dia, ya kan? Ngambilnya di situ. Dia S1-nya di UI, S2-nya di UI, S3-nya di UI. Itu orang yang nggak suka tantangan. Ya. Terus saya lihat lagi kehidupannya. Oh, hidupnya begitu. S1-nya di situ, S2 di situ, S3-nya di situ. Dapat istri mahasiswanya. Nggak jauh-jauh. Ya, nggak jauh-jauh. Itu orang yang nggak suka tantangan. Ya. Maka challenge itu membuat kita menjadi lebih hebat. Clear? Ya. Oke, next. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ekonomi ke depan. Wah. Oke. Yang biru dulu, yang biru dulu. Ada yang satu orang bilang Allah gelap. Satu orang bilang Allah gelap. Ya. Kemudian ada lagi yang 10% mengatakan sama seperti sebelumnya, bisa bagus, bisa juga berubah tiba-tiba. Oke. 7 orang. Kemudian ada yang di sini. Dalam bayang-bayang resesi, inflasi tinggi dan kesulitan besar, ada 5 orang. Ini terlalu banyak nonton YouTube. Ya, pasti bukan nonton podcast saya. Ya. Yang saya sarankan 5 orang ini akan nonton podcast saya. Ya. 80% mengatakan Indonesia akan jauh lebih baik dari negara-negara Barat. Tepuk tangan. Okay. Because you work, because you think. Kalau Anda nggak berpikir, nggak akan lebih baik. Oke, next. Langkah yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian. Yang biru dulu, sebanyak 4 orang mengatakan diam, tunggu hingga jelas probabilitasnya. Cari aman nih 4 orang, ya. Nah, kemudian ada 12 orang yang mengatakan biasa aja. Namanya juga ekonomi, selalu ada masa-masa seperti ini, rasional. Tapi yang menarik ada 76% yang mengatakan ini saat yang tepat untuk ekspansi. Punya potensi sebesar ini Pak untuk membuka cabang-cabang baru dan go public, ya, go public. Oke, ya. Next, masa depan universal PPR ditentukan oleh yang hijau dulu. 1 orang mengatakan kebijakan pemerintah. Jadi dia rely on government. Oke, kayaknya sama nih orang kita tadi nih. Ada 6 orang yang mengatakan kondisi masing-masing cabang lain-lain, ya. Kemudian ada 15 orang yang mengatakan tergantung arahan BOD BOC, dan 66,7% bersikap positif. Tidak bisa, sayalah yang turut menentukan. Tepuk tangan buat kita. Oke, bagus. Oke, mudah-mudahan nanti ada terjadi efek bandwagon, efek gravitasi. Ya, yang banyak ini bisa menarik yang masih berpikirnya, wah ini susah, ini apa ya. Ada orang yang mengatakan ini bisa Pak,
tapi susah. Ya, tapi ada orang sebaliknya bilang, ya ini susah, tapi bisa. Ya, yang satu itu loser, yang satu itu winner. Loser mengatakan bisa, tapi susah. Dia melangkah nggak? Melangkah nggak kalau orang bisa, tapi susah? Kan melangkah. Padahal kan sama, kan sama-sama susah kan? Tapi yang satu bilang, iya susah, tapi bisa. Coba kita pikir dulu, hari ini belum bisa, malam udah istirahat dulu, besok kita pikir. Malamnya dapat ide. Orang Indonesia kan ajaib, suka dapat mimpi. Ya, dan mimpi itu petunjuk buat orang Indonesia ya, untuk menang lotre. Banyak aturan keuangan yang rumit. Demikian juga di perusahaan. Apa yang saya lakukan adalah sebanyak 3 orang mengatakan apa nih? Ya, 3 orang mengatakan kalau memang tidak mudah, jangan dibuat mudah. Keuangan memang lain, banyak aturannya. Wah, dia pengen tetap rumit ini 3 orang ya. Sedangkan mayoritas Anda mengatakan supaya mudah bagi nasabah, saya harus mencari cara untuk membuatnya paham. Atau mungkin yang 3 orang tadi mungkin bagian kontrol. Ya, kalau orang bagian kontrol jangan dibikin mudah. Ntar saya salah menyimpulkan, saudara tiba-tiba ikut mudah sini semua, bobol perusahaan Anda. Ya, bagian kontrol, bagian audit, bagian sistem. Ya, sistem apa tapi ya, yang Anda dengan nasabah, Anda harus framingnya supaya dia tidak jadi rumit. Ya. Orang pintar tuh orang yang membuat masalah apapun menjadi mudah atau jadi sulit. Jadi mudah. Menyederhanakan hal yang rumit jadi mudah. Itu tugas orang pintar. Oke, selesai? Sudah? Masih ada lagi? Rasa memiliki saudara. Alhamdulillah, puji Tuhan. 95,5% mengatakan saya turut memiliki. Jadi kalau kinerja tidak bagus, saya yang ikut mengakibatkan. Bagus, itu rasa tanggung jawab yang sangat besar, 95%. Oke, ada lagi SDM di Universal BPR. Nah ini ternyata ya, sebanyak 21 orang mengatakan, taruh yang hijau dulu ya. 7% mengatakan terjadi generation gap. Kemudian 4 orang mengatakan sebagian bermain laut numpang. 32% mengatakan masih banyak yang perlu diperhatikan, bahkan masih banyak yang kaku. Ya, ini lumayan 21 orang, berarti masih ada banyak yang kaku dari saudara. Dan 54,5% mengatakan sudah bagus, tinggal terus dikembangkan. Oke, lagi ya? Pertanyaannya berapa? Sudah habis. Ada satu lagi soal resesi. Ya, 16,7% mengatakan ya, atau yang 10% dulu deh, yang 10% dulu ya, akan ada banyak perusahaan yang bangkrut, melakukan PHK dan banyak kesulitan sebanyak 7 orang. Ini pun terpengaruh oleh youtuber ini ya, akan ada banyak yang bangkrut atau banyak nonton ILC ya. Oke. Ada lagi yang mengatakan resesi ada di kepala kita, sebaiknya hati-hati. Jangan memperluas cabang sampai benar-benar ekonomi membaik. Ini ibaratnya kita disuruh tiarap nih, ya. Sedangkan sisanya 72,7% mengatakan sangat menakutkan, tetapi ada banyak kesempatan. Tepuk tangan dulu. Beberapa yang di belakang itu adalah survei supaya saudara tahu bagaimana peta pikiran di tempat saudara, ya. Oke, kan nggak bisa kan? Saya udah nggak bisa. Oke, coba diturunin aja. Jadi saudara-saudara, jadi itu adalah cara berpikir. Jadi kalau saudara pengen tahu bagaimana saya berpikir, ya seperti itu. Dan ada macam-macam pola pikir dalam kehidupan kita, ya. Ada macam-macam pola pikir dalam kehidupan kita. Oke, mari kita bahas satu persatu beberapa pola pikir yang perlu ini. Saudara-saudara, ada 3%, tadi kan 2% orang yang mau berpikir, tapi ada 3% lagi yang berpikir bahwa dia sudah berpikir. Saya udah sekolah tinggi nih, maka saya udah berpikir. Ya, you think that you think, ya. Ya menurut kamu begitu.
tapi ternyata ada 2% yang telah berpikir benar. Dan sisanya mengatakan lebih baik saya mati daripada harus berpikir. Kenapa begitu? Karena berpikir itu beresiko dan tentu saja sangat meletihkan. Berpikir meletihkan. Makanya kita kalau belajar itu perhatikan, harus fokus. Pantat kita capek, kita pengen jalan, dengar suara orang di luar lagi main, kita kayak setan tuh teman kita tuh, ya. Oh, mereka bisa ketawa-tawa, kita harus serius, mikir terus, mikir itu capek, ya. Dan ada banyak pola pikir. Yang pertama, slow thinking versus fast thinking. Ini saya jelaskan tadi, ya. Jadi saya tidak jelaskan. Yang kedua, ada strategic thinking versus tactical thinking. Coba kita lihat kura-kura ini, ya. Kura-kura ini adalah slow thinking atau fast thinking? Slow thinking atau slow action? Slow action, slow movement. Tapi thinkingnya dia luar biasa, ya. Antara strategic versus tactical. Kura-kura ini lagi jalan, dia kehausan seperti ini. Darahnya kering. Tiba-tiba ada supir truk bawa minuman dan kemudian minumannya jatuh seperti ini. Supirnya pengen minum, maka dia rebutan. Menurut saudara, siapa yang dapat minuman itu? Supirnya atau kura-kura? Yang larinya cepat siapa? Supir. Yang dapat siapa? Kira-kira siapa yang dapat? Hah? Supir apa kura-kura? Yang bilang supir katakan. Yang bilang kura-kura katakan. Yang nggak tahu. Kita lihat aja. Terus sekarang dibalas sama supirnya. Kali ini siapa yang dapat? Supir atau kura-kura? Dibalas, coba lihat. Diikutin, supirnya sudah berlatih. Siapa yang dapat sekarang? Supir atau kura-kura? Yang bilang kura-kura kalah. Yang bilang supir kalah. Kita lihat ya. Dia berpikir lebih strategis. Satu botol, satu kaleng, kasih aja. Saya dapat satu truk. Ya, gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah fixed mindset versus growth mindset atau fixed intelligence versus growth intelligence. Orang berpikir fix, dia pikir dia pintar, ya, maka dia selamanya berperilaku seperti orang pintar. 100 orang pintar dikumpulin di satu kelas oleh Carol Dweck, seorang peneliti psikologi dari Stanford. Orangnya pintar sekali, perempuan. 100 orang pintar ditanya, kamu gimana? Pintar Pak, saya juara kelas. Oke, kumpul di sini. Yang pas-pasan dikumpulin lagi. Anak-anak yang pintar dikasih soal yang gampang, semua bisa kerjain. Begitu dikasih soal yang agak sulit, satu anak angkat tangan. Bu, maaf, ini bagaimana? Maksudnya apa? Ya, iya, ini bagaimana? Dia nggak berani jawab, nggak berani ngomong. Terus temennya tiba-tiba sadar, nomor berapa? Nomor 32. Oh, pantas dari tadi saya nggak bisa kerjain. Yang satu lagi jawab, iya, ini belum diajarin. Tiba-tiba satu kelas kompak, ya udah kita nggak usah kerjain nomor 32. Itu kecenderungan orang pintar, takut nilainya jatuh. Mereka berjuang supaya nilainya tidak turun. Waktu saya jadi juara kelas, kerjaan saya takut itu. Setiap hari saya ditanya, begitu setiap terima raport, saya ditanya sama teman-teman saya, ranking berapa? Kalau ranking saya turun, pasti saya sudah siap dengan alasan. Oh, dia kan bawa kombuan biskuit. Kalau zaman dulu mau nggak biskuit, kasih guru. Dia suka ngasih taplak ke guru. Dia ngeles sama guru, saya kan nggak ngeles. Saya punya 1001 alasan untuk menjelaskan kegagalan saya. If you want to, you will find a way. If you don't want to, you will find excuses. Karena saya tidak dapatkan, saya punya excuse. Padahal kalau saya mau, saya ketemu jalan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menjadi anak pintar, kita punya kecenderungan begitu. Jadi nggak dikerjain itu satu soal. Sebaliknya di kelas yang anak-anak pas-pasan, namanya juga pas-pasan, dikasih soal gampang dia kerjain, dikasih soal susah, tak satu pun yang ditanya, karena mereka tidak tahu itu sudah diajarin atau belum.
Semuanya mereka kerjakan dan mereka nggak peduli mau dapat nilai A atau B. Sudah biasa dapat nilai B atau C. Jadi kalau dapat B, alhamdulillah senangnya, loncat dia. Anak-anak yang juara kelas dapat nilai A biasa. Tapi buat anak yang pas-pasan kalau dapat A, loncat, gembiranya minta ampun, bonus. Cara berpikirnya berbeda. Jadi kalau fixed intelligence itu adalah orang-orang yang tidak suka menerima tantangan. Mereka menghindari tantangan, lawannya adalah siap menerima tantangan baru, mudah menyerah. Ya, kalau fixed mindset yang lainnya satunya adalah tahan menghadapi rintangan, kemudian melihat usaha sebagai hal yang sia-sia karena tetap aja nilainya nanti jadi jatuh, jadi dia hindari itu. Ya, nah, sedangkan yang di sana punya kecenderungan ini merupakan usaha saya supaya jadi tumbuh mahir. Oke? Dan yang terakhir kalau ada kritik, nah ini masih satu lagi. Kalau ada kritik, orang-orang pintar mengabaikan karena mereka biasa dipuji. Jadi kalau satu kali ditegur, dikritik, rasanya dunia kiamat. Ini problem kalau kita rekrut anak yang terlalu pintar, ekspektasi terlalu tinggi. Ya, jadi kita harus kombinasi. Maka kalau saudara biasa jadi anak pintar, mulai terbuka. Ya, mulai terbuka. Saya, ya IQ saya tidak jelek-jelek amat, termasuk bagus IQ saya. Tapi saya menghadapi tantangan karena saya suka menghadapi tantangan. Ya, makanya istri saya juga beda dengan saya, gitu ya. Jadi saya mengambil langkah yang beresiko tinggi ketika menikah belakangan, ya, sangat beresiko tinggi. Jadi saya mengambil langkah bikin rumah perubahan, beresikonya banyak. Saya orang manajemen, tapi saya menjadi anggota pansel penyeleksi pimpinan KPK. Bayangin coba, selebihnya kan orang hukum, orang politik, ada orang manajemen di setiap desa bisnis. Anggota tim pencari fakta Kanjuruhan, orang sekolahnya manajemen bisnis, satu-satunya gitu yang masuk. Semuanya pengamat sepak bola, orang FIFA, olahraga, jenderal, orang hukum. Ada saya di situ. Orang suka bingung, kenapa? Because I love challenge. Ya, saya senang, bangkit itu daerah baru, saya senang jalan, saya eksplor, saya kunjungi. Makanya jadinya kayak gini jadinya. Ya. Jadi kalau saudara mau sukses, explore, think, kuncinya adalah begitu. Ya, dan terakhir, kalau ada sukses bagaimana? Diterima, dihargai, datangi, mau belajar. Ya, Pak Kaman termasuk orang yang mau belajar, datang ke sini, datang kemudian mau ketemu dengan saya. Ya, saya bisa menilai orang dari situ. Nah, tapi ada orang yang ngomong kita bagus atau jelek kan tiap orang lain ada juga yang mengkritik. Barangkali waktu saya jadi endorsernya Bank Progression, Bank Universal, ada mungkin 1-2, ngapain Pak begitu? Mungkin ada yang kurang happy juga. Sikap manusia itu terbagi dua seperti ini. Ya, kalau saudara ketemu orang yang fixed intelligence, itu waduh, kalau ada orang lain yang sukses, kritik, negatif sekali. Karena dia maunya adalah dia yang hebat, gitu. Ya, oke, sampai sini sudah jelas. Kemudian simple and complex thinking. Coba saudara lihat nih orang ini, mau ngapain dia? Mau ngapain dia? Berang, coba kita pakaiannya keren kan? Sampai nggak bisa berang keren? Kan gampang dia orang begini, sampailah ya. Tapi karena nggak punya keberanian, pintar aja nggak cukup. Kenapa sih banyak perempuan cantik suaminya jelek? Karena yang ganteng nggak berani datengin. Ya, nggak berani datengin. Habis dia kayak bolak-balik ke rumah saya, sudahlah. Ya kan? Orang ganteng sekarang mencurigakan kan? Nah, dia akhirnya lihat orang kayak gini. Kenapa orang ini jalannya begini? Difabel. Akhirnya dia pikir kalau begitu begini, mangki juga. Dia ikutin tuh. Nyampe nggak kalau diikutin? Sampai lah. Kan orang kasihan lihat dia kan. Maka jangan ribet dalam berpikir, kan? Nah, ada orang yang share thinking dan self-centered thinking. Tapi saya nggak putar videonya, waktu kita nggak cukup ya. Next time aja. Nanti ini ada orang yang berpikirnya dirinya sendiri, ada berpikir bagaimana bantu orang lain. Tapi waktunya nggak cukup, saya lewati ya. Kemudian ada passengers dan driver thinking. Drivers itu beda cara berpikirnya. Coba kita lihat nih. Ada PT penderitaan. Kenapa PT penderitaan? Berat bawahnya. Drivernya
dibantu oleh 4 orang, tapi 4 orangnya jadi passenger, atau yang kerja benar cuma 1 orang. Coba lihat, ini dibantu oleh passengernya seperti ini, good passenger, dia ada good driver, tapi ada orang passenger yang cuma mau enak, cuma mau numpang, cuma main-main. Ditambah lagi ada lagi yang kayak gini. Ya ampun, harusnya dia meringankan kita. Ini lagi, harusnya di belakang dia dorong, malah dia nyeret ke belakang. Aduh, saudara, kalau bikin perusahaan kayak gini, ini PT penderitaan. Akhirnya disalib, karena anak buahnya main-main, disalib sama lawan, kompetitor. Tuh, ya kan? Betapa Indonesia disalib Singapura, Indonesia disalib Singapura, Indonesia disalib Vietnam. Karena mereka disiplin, mau berpikir. Akhirnya mereka menang. Nah, maka driver harus pisahkan. Mana yang bad passenger, dilatih dulu, balikin. Timnya diperkuat seperti ini, baru bisa menang. Ya, ini driver's mentality jadi di sini. Ya, nah, jadi ada bad passenger, ada good passenger, ada good driver. Jalurnya begini untuk kembangan orang. Ya, hati-hati jangan sampai kita lahirkan bad driver. Oke? Ya, demikian Pak Kaman. Prof, tadi di video banyak menceritakan bagaimana orang yang terperangkap dengan pola pikir yang berpikir kemarin, yesterday thinking. Bisa Prof mungkin lebih di-explore nih, bagaimana yesterday thinking itu bahwa harus perlu ada sesuatu yang mesti lebih dibicarakan, Prof. Baik, ada yesterday, ada present, ada future. Panahnya seharusnya dari sini ke sini dan kita ke depan. Tapi saudara-saudara, hari ini, tomorrow is today. Karena ada teknologi baru yang dibawa mempercepat semuanya. Cepat sekali kan sekarang kan? Jadi di sini panahnya ke sini, sehingga sekarang ada 2 jenis perusahaan. Perusahaan yang terperangkap di masa lalu dan ada orang yang membawa masa depan ke hari ini. Maka di banyak perusahaan itu kalau ada orang yang usahanya akan membawa the future ke hari ini, atau perusahaan lama yang sekarang meng-create the future. BCA bikin Blue, ya kan? Dia nggak bisa bertahan, tapi Blue masih kecil. BCA sudah besar, tapi akan declining. Ada yang hanya fokus di masa depan, Bang Jago misalnya. Ya, jadi saudara-saudara, sekarang kita nggak bisa pakai cara masa lalu semua. Oke lah, masih besar masa lalu, kita bawa ke masa depan. Sehingga hari ini dengan disrupsi terbelah 2, ada orang yang yesterday is today, ada tomorrow is today, sehingga ada 2 story. Story of tomorrow dan story of yesterday. Buku saya yang sedang ditulis judulnya The Story of Tomorrow. Banyak story di masa depan yang orang tidak paham. Ya. Nah, di sini saudara-saudara, masa depan itu berbeda karena ada human dan robot, gitu kan? Bagaimana human and robot ke depan? Ini saudara-saudara, jumlah robot ini, biaya pembuatan robot turun terus-menerus antara 50-60% dalam 10 tahun terakhir ini. Saudara makan di restoran Jepang, udah mulai banyak tuh robot sekarang bantu kita, jalan deketin kita, gitu kan? Pembersih lantai. Saudara telepon Telkomsel, 5 tahun yang lalu kalau saudara telepon, yang terima telepon, kalau yang terima komplain itu orangnya lain-lain. Dengan Dina ada yang bisa dibantu, dengan Desi ada yang bisa dibantu, dengan Ruri ada yang bisa dibantu. Hari ini saudara telepon Telkomsel, ya mau minta informasi, yang jawab hanya 1 orang. Saudara telepon di sini, istri saudara di sebelah saudara, teman saudara di situ telepon, yang jawab 1 orang, Veronica. Ya, hanya Veronica yang jawab. Saudara telepon PRI yang jawab 1 orang, namanya Sabrina. Apa itu? Chatbot. Ya, robot itu tidak selalu berbentuk orang, bisa berbentuk non-humanoid, chatbot. Oke? Sedangkan biaya upah naik terus setiap tahun, lama-lama diganti, nggak pakai demo lagi. Ya. Robot is your assistant and coworker di masa depan. Yang nolong kita nanti adalah robot. Sekarang aja saya sebagian pekerjaan saya dikerjakan oleh ponsel saya. Semuanya muncul tiba-tiba. Ya, ini asisten saya sebagian di sini. Oke? Nah, kemudian goodbye desk. Saudara jangan ngotot minta meja di kantor. Karena cara kerja ke depan itu adalah sekarang sudah mulai itu namanya co-working space. Meja besar rame-rame. Why don't we try to do that? Ya. Kalau memang kita bisa pergi udah meja itu. Jadi kalau dulu kita pakai nama di meja saya, ada nama. Sampai sekarang saya masih ada tuh sesi dari kayu. Renald Kasali, direktur, gitu kan. Sekarang itu simbolnya udah kuno, ya. Jadi orang goodbye the desk,
Ya sudah, orang mulai kerja bisa dari mana saja, nggak pakai meja lagi. Ya, oke, anak saya bantu saya di sini, tapi dia nggak punya meja di sini. Dia semaunya dia ke meja mana aja dia bisa duduk. Kadang-kadang di kafe, kadang-kadang di mana aja, di taman, di kolam renang, ya, dan sebagainya. Oke, wellness ini menjadi penting sekali. Ya, ada macam-macam tempat olahraga. Rumah sakit nanti berubah jadi wellness karena untuk alat-alat untuk mengukur ini itu semuanya nanti bisa dimiliki sendiri oleh pelanggan dan otomatis. Ya. Kemudian less hierarchy dan many places to work. Jadi orang bisa kerja di mana saja dan science dan fiction akan menjadi satu. Ya, kalau dulu science sendiri, fiction sendiri, sekarang science and fiction. Ya. Problem of tomorrow, hanya 20% orang yang bekerja full time, angka perceraian meningkat, ya. Sementara angka kepadatan penduduk juga berkurang. Tingkat kesuburan manusia juga berkurang. Pandemi dan gagal panen akan datang berkali-kali karena climate change, dan Indonesia memerlukan seed bank, bank biji, bank benih, ya. Karena sekarang banyak produk sudah genetic modification. Saudara beli semangka dan nggak ada bijinya, gimana kita mau tanam ulang? Ya, saudara beli pisang, dulu pisang banyak bijinya, ya. Beli jambu itu sekarang udah mulai nggak ada biji. Itu genetic modification semua tuh, ya. Jadi kita perlu punya bank biji. Kalau nggak nanti dikendalikan oleh perusahaan internasional, sekali punah beneran semuanya, ya. Maka di sini kami tanam semuanya tuh. Ada kemang, ada menteng, ada kueni, ya, ada kecapi. Oh, di sini banyak pohon aneh-aneh. Bunga bangkai pun kita punya. Satu-satunya di luar Bengkulu ada di sini. Rafflesia kita punya di seberang sana, ya. Cuma belum berbunga. Oke, persaingan akan meningkat, saudara-saudara. Saudara aja menimbulkan persaingan bagi yang lain, ya, karena saudara sukses, tapi jangan lupa persaingan itu meningkat dari yang lain. Be careful, ya, makanya kerjanya harus lebih giat dan lebih bagus, ya, harus benar-benar lebih cerdas daripada yang lain, dan cara sekolah berbisnis berkehidupan terus berubah. Demikian, ya. Tepuk tangan dulu buat Prof, ya. Jadi kita harus selalu berpikir ke depan. Prof, sekarang ini tadi dari hasil polling juga terlihat bahwa masih ada yang merasa bahwa resesi itu sungguh sesuatu kenyataan yang akan ada di depan Indonesia ini. Mungkin Prof mesti kasih pencerahan dulu, apakah resesi di pikiran, kenyataan, atau bagaimana kaitan, karena tadi dari hasil polling juga terlihat bahwa resesi ini masih ada di pikiran kami, terutama yang sering nonton podcast. Terima kasih Prof. Ya, Pak Kaman, saya sekolah S1 saya manajemen, S2 saya bisnis di Amerika, S3 saya di Amerika, PhD saya adalah economics. Nah, ketika saya belajar economics, saya tahu itu namanya economic recession. Jadi ada terminologi dalam ilmu ekonomi namanya resesi. Di resesi soal belajar resesi menurut terminologi ekonomi, gitu kan? Jadi kalau GDP minus 2 kuartal berturut-turut, itulah resesi. Ciri-cirinya banyak orang kehilangan pekerjaan. Kalau orang kehilangan pekerjaan tapi pertumbuhan ekonomi masih positif, itu bukan resesi. Kadang-kadang juga perusahaan juga melakukan salah urus. Kayak misalnya Ruang Guru itu salah urus menurut saya. Ya. Banyak perusahaan eksportir garment dan sepatu ke Eropa. Saya tanya, kenapa lu PHK? Permintaan turun Pak Eropa tuh. Ya, memang Eropa lagi turun. Terus kenapa eksportir mana? Italia. Ya, pada waktu ekonomi bagus sendiri udah salah ekspor sepatu sama ekspor Italia. Saya juga ke Prancis, ya sama, makin salah saya bilang. Kalian tahu nggak di Prancis sama di Italia itu jumlah orang muda sudah jauh berkurang. Sedangkan produk yang kamu kirim itu loh produknya orang muda, sepatu dan garment. Kamu bikin untuk orang muda, tapi yang beli bukan orang Prancis, bukan orang Italia. Beruntung masih ada turis, saya bilang. Saudara lihat nggak sih, 10 dari 12 pemain sepak bola Prancis itu impor. Ya, namanya adalah Zainuddin. Ya, berasal dari Aljazair. Begitu sampai di Paris, namanya menjadi Zidane. Ya. Jadi pemain bola itu diimpor mereka semua. Indonesia mulai ikut nih sekarang. Supaya menang, kita langsung orang asing kita jadikan nama Indonesia. Udah mulai ini. Ya. Ada gejala di PSSI begitu. Karena kalah dulu, karena nggak dibenerin PSSI-nya. Ya. Jadi ini terminologi dalam ekonomi, dan sekarang ciri-cirinya nggak ada. Nih, pengangguran yang meningkat. Ya. Saya ditunjukin sama teman-teman saya data di BPJS tenaga kerja, orang yang menganggur itu sekarang dari bulan ini ke sini sekarang mulai mendekati 1 juta. Saya bilang, lu jangan manipulasi begitu dong sama gua. Saya minta data tahun lalu bagaimana? Data
5 tahun terakhir bagaimana? Ternyata setiap tahun orang yang kena PHK sekitar 1 juta orang. 600.000, 900.000 naik begitu setiap tahun. Nanti siapa yang kena PHK? Itu yang perlu lagi, nggak ada datanya. Ternyata bukan karena PHK, ada juga orang yang sengaja mengundurkan diri. Orang muda itu cepat sekali pindah-pindah, begitu. Ya, kalau orang muda kan kehilangan pekerjaan gampang cari pekerjaan lagi. Nah, yang saya takutkan bukan economic recession, tapi ada yang disebut trust recession. Ini adalah pikiran meyakini resesi padahal belum terjadi dan belum ada apa-apa, ditakut-takutin. Akhirnya orang di YouTube saya dengar tuh Pak, ini loh kalau lu mau selamat, hati-hati ya, yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah. Banyak orang akan mengalami begini, maka lu jangan stop dulu. Resesi betulan. Kalau orang nggak stop, lu jangan jualan dulu, lu jangan beli dulu, lu jangan belanja. Ini nggak boleh dibeli. Yang mau beli ruko tunda dulu. Properti jadi mati. Ada ibu-ibu mau beli, anaknya mau beli ruko, tapi ibunya bentak, kamu nggak baca ya? Itu resesi katanya. Akhirnya nggak jadi beli. Ya, saya diundang sama ARIBI, Asosiasi Real Estate Indonesia itu. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya menimbulkan ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Padahal dalam situasi resesi, ya itu tidak begitu. Ini konotasinya, ini seperti ini. Kalau resesi, ya. Jadi kita takut menghadapi situasi kayak begini. Oke? Nah, resesi kali ini semuanya ada gabungannya, robotisasi, pandemi segala macam. Ini semua terjadi. Ya, padahal selama pandemi itu, selama resesi, banyak fakta orang yang berhasil, banyak kok. Sido Muncul itu datang ke saya cerita, tahun 98 kami nggak punya uang Pak Renald katanya. Kami bikin pabrik, ini saya dapat ya. Nih, ini gaya. Anda lihat ini pasang iklannya kapan? Tahun 98. Karena dia lihat Unilever pangkas biaya, ketakutan Unilever, eksekutifnya kabur semua ke Singapura. Tahun 98 dia bikin deterjen yang 200 perak lebih murah dari Unilever. Terus yang buat orang kaya dia bikin Soklit 200 perak lebih mahal daripada Rinso. Kan terkenal sekali dayanya. Ya, TV nggak punya iklan, dia dapat diskon, pasang iklan besar-besaran. Justru kesempatan pasang iklan di TV karena TV nggak punya iklan, jadi dikasih murah. Ya, akhirnya dia sukses. Sekarang 64% marketnya. Nah, tolak angin. Pada waktu itu datang sama saya, minta saya, kalau 98 Pak, diminta saya jadi iklan. 99 ke 99, dia minta saya jadi iklan. Wah, dia ngerayu, dia bujuk-bujuk saya. Sekarang saya kalau minta sponsor dapat. Baik orangnya sama saya. Ya. Kenapa? Dia bilang saya beruntung Pak, beruntung sekali. Bapak kasih saya tema orang pintar, Bapak mau lagi. Ya tadinya saya juga nggak mau, malu kan, jamu pahit, tradisional. Ya, tapi karena Bapak datang terus bolak-balik, ya akhirnya saya gerah. Dilamar terus, ya kan? Nah, waktu itu kami nggak punya duit Pak. Keluarga saya marahin waktu saya minta Pak Renald. Terus kami disarankan untuk taruh uang di bank bunga 70%. Tapi saya mikir, kalau bikin pabrik baru jadi 3 tahun, ya sudahlah saya minta Pak Renald aja deh. Pak Renald kasih syarat berat bener. Saya bilang saya nggak mau pakai kata-kata yang negatif. Karena dulu tuh jamu tuh menyembuhkan segala macam penyakit. Obat dewa tuh jamu menyembuhkan berak-berak, muntah-muntah. Waduh, itu kan kalimat negatif kan. Anda kan mau minum begini, pas baca berak-berak kan nggak jadi minum kan. Sebagian orang kan ada yang begitu kan di sini kan. Hapus Pak ini, hapus Pak, muntah-muntah, nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh taruh di belakang bis. Ya, belakangan saya agak lengah. Saya lihat juga ada beberapa di belakang bis. Ya. Nah, karena saya kalau lagi nyetir mobil takut saya lihat muka saya sendiri kan di depan kan. Ya. Jadi akhirnya sekarang dia jadi pemenang. Ini Chris Monnik dibikin ini. Ya, saudara lihat jamu jagung sekarang ya. Tadi kenal orang, produknya juga mulai ketinggalan. Saudara lihat lagi air mancur, tahun lalu dijual ke Kombivar. Saudara lihat lagi Nyonya Menir, sedih lihat pabriknya waktu dijual, waktu di bangkrut itu. Karatan, besi tua, sarang laba-laba di mana-mana. Mereka nggak invest kembali. Ini ciri khas perusahaan sukses. Dapat untung yang tidak terlalu banyak, reinvest. Anda orang ngomong kekayaan di sini, iya kekayaannya dalam bentuk perusahaan. Saudara lihat Jarum itu, keluarga Jarum yang milik BCA, makannya aja makan bakso di pinggir jalan. Orang nggak kenalin dia orang terkaya Indonesia.
naik pesawat di sebelah saya nggak kenalin itu orang terkaya Indonesia. Sederhana, mereka nggak bikin orang lain tahu. Tapi kalau saudara lihat orang yang pamer kekayaan, itu bohong-bohongan pasti. Itu uangnya orang penipu. Saudara kan ditangkapin kemarin kan, flexing itu, ya. Setelah kami bikin podcast ya tentang flexing, ya. Jadi saudara-saudara, ini investasi. Alfa didirikan tahun 99. Sekarang, wah, karyawannya 150.000 Alfa. Ya, Alibaba pada waktu besar sedang range market toko pertama tahun 98. Jadi saudara-saudara, ini ada di pikiran, ya. Sama seperti orang ini, sebagai penutup supaya saudara tenang nih, ya. Dan coba lihat, ini juga masalah pikiran, ya. Coba kita bersama ya. Ini ada bapak-bapak ini, ya, laki ini sama perempuan ini. Coba dia kasih surat ke cewek ini. Kira-kira dia mau ngasih tahu apa sama cewek ini atau mau ngapain, ya? Lambang apa itu? Kira-kira dia ngasih itu buat apa? Apa artinya? Coba ibu-ibu, kaum perempuan, kalau terima kita dari cowok, apa artinya? Dulu lah, kalau lontai dulu. Pak, kira-kira apa artinya kalau begitu? Tebak aja. Dia suka. Anda? Kamu? Suka? Baiklah, kita lihat benar nggak dia suka. Dia senang. Nah, senyum lagi. Nah. Udah saya bilang dari awal, apapun dia dalam proses berpikir. Ya, kalau saudara pikirnya salah, hasilnya salah. Ya kan? Jelas hari ini. Ya. So everything is started from your mind, your thinking. Bukan kaki yang menggerakkan kita, tapi pikiran kita yang menggerakkan itu. Ya, yang membuat cabang saudara bisa jadi besar adalah orang yang di situ mau berpikir. Yang membuat PPR Universal ini adalah kalau Pak Kaman dan teman-teman yang mau berpikir. Ya, apa yang saudara pikirkan di sini, ini akan ada di sini. Dimulai dari sini, ini akan di sini, dan ini akan ada di sini. Itu yang akan membuat jadi kenyataan. Ya, saudara berpikirnya salah, hasilnya salah. Saudara berpikir tidak mau berpikir, ini nggak pernah ada. Ya, clear? Makanya investasi itu seperti itu. So, kenapa orang mau investasi? Walaupun dia sekolahnya tidak tinggi, orang sekolahnya nggak tinggi, berpikirnya simple. Kita yang sekolahnya tinggi rata-rata ruwet. Entah kenapa orang sekolah makin tinggi jadi makin ribet. Tugas saudara adalah sekolah yang benar, tetapi sederhanakan pola pikir saudara-saudara. Jangan bikin ribet. Ya, karena dunia ini tidak terlalu kompleks. Oke? Makasih, tepuk tangan untuk Pak Kaman.